إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah berupa kebaikan yakni hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga hati saya dibuka oleh Allah agar membuka ilmu-ilmunya, agar kita senantiasa ingat kehambaan kita, hidup kita tidak lain dan tidak hanya untuk ibadah kepada Allah. Tujuan saya ngaji di sini di medsos yang pertama khususnya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan umumnya untuk mengingatkan kita semua agar tujuan iman kita, Islam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ngaji kitab Durratun Nasihin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisur Rabi' Asyara. Sekarang kita memasuki bab yang ke-14 ya, Ar-Rabi' Asyara 14. Fi fadilatil mahabbati lillahi wa rasulihi, menjelaskan mengenai keutamaan cinta kepada Allah dan keutamaan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta sesama manusia, baik itu laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki, maka dia akan mengutamakan segala aktivitas wanita yang ia sukai. Bahkan ketika wanita mencintai seorang laki-laki, dia akan totalitas menyerahkan keseluruhannya, mengorbankan dirinya agar supaya membahagiakan laki-laki yang ia cintai. Hadirin jamaah medsos rahimakumullah, dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi dalam ayat tersebut bahwasanya ketika seseorang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan memperoleh kenikmatan berupa anugerah hidayah yang akan ditimpakan kepada mereka, sebagaimana pada orang-orang soleh, para nabi nanti akan mendapatkan seperti itu. Mazidin taghibin fit ta'ati bil wa'di 'alaiha bimurafaqati akramil khalaiqi wa a'dhamihim qadran. Dalam tafsirannya, dalam ayat tersebut, ketika seseorang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, merekalah akan memperoleh suatu derajat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan makhluk yang paling mulia, makhluk yang agung, yakni siapa? Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Ketika seseorang mengorbankan jiwa raganya untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul, mereka taat pada Allah dan Rasul. Ketika sudah taat, mereka akan memperoleh kenikmatan berkumpul dengan orang yang paling mulia, yakni siapa? Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, wassolihin, mereka akan ditempatkan oleh orang-orang saleh tersebut. Bayanun lilladzina halun minhu aw min domirihi. Nah, jadi min tersebut jadi bayan, penjelas siapakah al-khalaik, akramul khalaik, siapakah orang-orang yang mulia itu? Ya, yang paling mulia itu ya para nabi, kemudian para siddiq, orang-orang yang berjuang mati syahid, dan orang-orang yang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah medsos rahimakumullah, qasamahum arba'atu aqsamin. Sedangkan golongan khalaik atau akramul khalaik, paling mulia-mulianya makhluk, paling agung-agungnya makhluk, terbagi menjadi 4 golongan. Di antaranya apa? Bihasbi manazilihim fil ilmi wal amali, tergantung kedudukan ilmu dan amalnya. Kalau kita memandang secara syariat, kita memandang secara hakikat, kita memandang secara agama, maka kita memandang manusia bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan penuh cinta. Kenapa? Karena enggak mau sesama umat Islam, sesama yang beriman, jalannya sesat. Ayo kita berbondong-bondong menuju surganya Gusti Allah. Oleh karena itu, nanti ada penjelasan di sini
Setelah kita mengetahui kedudukan ilmu dan amal dari 4 golongan tadi, para nabi, para siddiq, kemudian para syuhada, para sholihin, wa hatta kafatan nasi ala alla yata'akhkharu anhum. Jari Gusti Allah menganjurkan kepada seluruh manusia yang beriman agar supaya jangan sampai telat mengikuti mereka. Jangan sampai engkau enggan mengikuti jejak para ulama yang soleh, mereka yang berilmu dan beramal. Mari kita ikuti jejak akhlak beliau. Gusti Allah menganjurkan kepada kafatan nasi, kepada seluruh manusia, khususnya yang beriman. Kalau belum beriman, ayo bersyahadat dulu, gitu kan? Syaratnya ya, supaya diterima amal kita, bersyahadat dulu yang belum beriman. Siapakah golongan keempat tersebut? Wahum al-anbiya. Yang pertama, golongan orang yang mendapatkan, yang memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah berupa ilmu dan amal, yakni para nabi. Para nabi itu siapa golongan? Al-faizuna bi kamalil ilmi, yakni para nabi yang memperoleh kesempurnaan ilmu. Jadi sesuatu hal yang belum terjadi, nabi sudah tahu karena diberi mukjizat oleh Allah. Karena Allah memberikan kekuasaannya kepada para nabi tersebut dengan izin Allah. Makanya di sini nabi disifati bikamalil ilmi, sempurna keilmuannya. Beda dengan kita ini, ya Allah, kita ngaji setiap hari, plegedut, artinya kebodohan kita itu tidak hilang-hilang. Ya, yang penting kita menghidupkan agama, menghilangkan kebodohan ketika kita ngaji ya. Karena jare wasode pujian seperti ini. Niat isun ngaji karena perintah Allah, karena mamri keridone Gusti Allah, karena ngurip agamane Allah, karena syukur ing nikmate Gusti Allah. Nikmat waras, nikmat akal lan pikiran, jeng 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 jeng. Nah itu salah satu niat dari ngaji ini. Pada sore hari ini kita niatkan menghidupkan agama, meramaikan agama agar tidak mati iman pada hati kita, agar kita tetap diberikan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju surganya Allah. Terkadang kita lupa akan kenikmatan hidup, lalai pada Allah. Padahal yang menciptakan Allah, yang memberikan rizki kehidupan di muka bumi ini adalah Allah. Lantas kita kenapa lalai pada Allah? Makanya istighfarnya para wali itu, para kekasih-kekasih Allah, ketika lalai syukur kepada Allah, langsung istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena lalainya kita syukur kepada Allah, sama saja kita mengingkari nikmat-nikmat Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin jamaah medsos rahimakumullah ya. Jadi kita dianjurkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bila kita bisa melaksanakan demikian, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia tadi, para nabi, para siddiqun, syuhada dan wassalihun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para nabi itu diberikan sifat kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu, ilmunya sempurna. Wal amali mutajawizuna haddal kamali ila darajatit takmili. Tidak hanya diberikan kesempurnaan ilmu, akan tetapi amalnya melewati batas kesempurnaan sehingga ia menuju derajat sempurna. Jadi tidak hanya ilmu yang sempurna, tapi ketika sudah mengerti ilmu agama, cinta ilmu agama, cinta Allah, cinta Rasul, maka pengetahuannya selama ini yang ia pelajari diamalkan betul-betul, dari bangun tidur sampai bangun tidur, sampai mau tidur lagi, tetap berzikir kepada Allah sobahan wa masaan, di waktu pagi dan petang. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa ala junubihim. Orang-orang yang beriman berzikir kepada Allah dalam keadaan siang, dalam keadaan malam, petang, atau dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, tetap berzikir kepada Allah hatinya. Allah, Allah, Allah. Karena apa yang kita harapkan? Kita sudah bekerja keras di muka bumi ini, di dunia ini kita bekerja keras, menimbun harta, membangun rumah mewah, ingin motor, ingin ini, ingin itu, kita sudah dapatkan.
Tapi kita harus bersyukur kepada siapa? Atas pemberian nikmat kepada kita. Ya ketika kita sudah mendapatkan semuanya, alhamdulillah, syukuri saja. Syukuri, lalu kita kembalikan syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini hanya pemberianmu, hanya titipanmu. Jadikan harta yang Engkau berikan kepadaku sampai ke kampung akhirat, sampai di akhirat nanti, agar hartaku tidak bermanfaat di dunia, akan tetapi bermanfaat juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hati kita selalu dibimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah medsos rahimakumullah. Mari kita lanjutkan, itu tingkatan nabi. Nabi disifati bikamalil ilmi wal amalil mutazawwijuna haddal kamali ila darajati takmil. Pertama, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka akan berkumpul dengan para nabi. Yang dimana nabi kesempurnaan ilmunya, sempurna ilmunya, sempurna amalnya. Maka ketika kita berkumpul dengan beliau-beliau, niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajibud da'wati. Gusti Allah zat yang mengabulkan segala doa-doa kita. Maka jangan henti-henti kita berdoa. Meskipun kita doa berkali-kali, doanya cuma satu keinginannya, ya Allah ingin nikah, ingin nikah, ingin nikah. Ya Allah ingin rumah, ingin rumah, ingin rumah. Terus dalam satu hari 5 kali ketika setelah sholat. Jangan bosan-bosan berdoa. Gusti Allah agar hambanya minta kepada Allah. Justru kalau orang yang tidak minta kepada Allah, orang tersebut bisa dikatakan hatinya mati. Kenapa? Karena mereka tidak merasa butuh pada Allah. Kita ini makhluk butuh pada Allah. Allah Ghaniyun, zat maha kaya. Ketika Allah diminta seisi langit dan bumi, maka kekayaan Allah tidak ada kurang sedikit pun. Masya Allah. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, layaknya seperti air di lautan. Kita ambil jarum, angkat jarum itu, satu tetes itu diberikan untuk seluruh makhluknya Allah. Nah, kemudian selebihnya air laut sebanyak itu nanti Allah berikan kepada surganya Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, tingkatan nabi. Ya, jadi kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, summa siddiquna, siapa sih golongan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur? Alladzina su'idat nufusuhum taratan bimaraqin nadhari fil hujaji wal ayati wa ukhra bima'arij tasfiyati war riyadati ila aujil irfani. Kemudian golongan orang-orang siddiq, siddiqun, mereka apa ya, jiwanya akan meningkat. Maksudnya meningkat dalam arti taat kepada Allah, ingat kepada Allah, tarotan bimaraqin nadhari fil hujaji wa ukhra. Terkadang apa ya, naik ke tingkat penjernihan dan latihan-latihan untuk menuju makrifat. Yakni hati kita itu ketika ibadah seakan-akan Allah hadir, seakan-akan Allah melihat kita. Kalau tidak bisa seperti itu, seakan-akan kita melihat Allah dalam keadaan kesunyian, dalam keadaan sunyi. Bila kita terdiam, merenung tentang ciptanya Allah, seakan-akan Allah hadir di situ. Bukan hadir di tempat itu, tapi merasakan Allah itu ada pada hati kita. Ya. Ketika kita berdua belum halal, ya Allah, aku dalam keadaan belum halal berdua, ya Allah halalkan. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, maka ketika kita merasakan Allah itu hadir dari hati kita, kita akan meninggalkan maksiat tersebut. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah pada kita. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari perbuatan maksiat. Allahu Akbar. Allah, ya manusia an-nisyanul khata', ya, manusia tempatnya salah. Akan tetapi tidak salah kita minta kepada Allah agar kita tidak selalu berbuat salah. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi golongan orang-orang yang soleh itu ingin membersihkan hatinya dari noda-noda dosa seperti ta'ajub. Ta'ajub itu sombong, membanggakan diri. Kemudian riya, memamerkan amal kita. Kemudian riya atau sum'ah, ingin didengar amal-amal kita oleh orang lain. Maka habaan mansuron, ketika kita sudah memiliki penyakit hati yang demikian, amal-amal kita seperti habaan mansuron,
debu yang berterbangan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka betul-betul bima'arij tasfiyati wariyadati ila aujil arifani. Orang-orang soleh itu mengharapkan dan latihan penjernihan hati, latihan untuk menuju ma'rifat kepada Allah. Hatta ittala'u ala asya'a wa akhbaru anha ala, ya, sehingga orang-orang siddiqun ini bisa mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, wa akhbaru anha, dan memberitahukan atas izin Allah, atas karunia Allah yang diberikan kepadanya. Nah, itu yang pertama, orang yang paling mulia di muka bumi ini para nabi, kemudian aja juga para siddiqun, orang-orang yang siddiq. Selanjutnya, summa syuhada'ul ladzina ada bihim al-hirs. Ketiga golongan orang-orang yang akromul khalaik wa a'dhamihim, mereka siapa? Ya, golongan orang-orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah, berjuang dalam ketaatan, berjuang dalam nafkah, berjuang dalam kebenaran. Nah, ini mereka golongan orang-orang seperti ini, alladzina adza bihim al-hirsu 'ala ta'ati wal jaddi fi idharil haqqi. Mereka bersungguh-sungguh dalam mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul teliti akan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Semisalkan contoh ketika kita memasuki waktu sholat, orang yang begini ya, syuhada ya, dia sudah siap sebelum adzan memandangkan, ya, sebelum orang mengumandangkan adzan dia sudah memakai kopiah atau dia sudah berwudulah untuk melaksanakan sholat wajib. Nah, ini betul-betul teliti dalam ketaatan. Nah, sedangkan kita teliti dalam kelalaian. Sering sekali kita dikumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dan sebagainya. Kita diajak sholat, tutupi kupingnya, selimutan maning, rangkul bantale, sing rabi ya rangkul rabine. Nah, ya Allah, jauh dari sifat para syuhada yang semangat, yang bersungguh-sungguh, yang tidak kenal lelah waktunya untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaddi fi idharil haqqi. Nah, bahkan dia bersungguh-sungguh dalam memenangkan suatu kebenaran, dalam menuju kebenaran dia sangat sungguh-sungguh. Kalau pejabat anti korupsi, kalau ustadz anti males tetap ibadah, kalau guru niat didik anak muridnya agar supaya menjadi orang yang benar, ya sungguh-sungguh. Kalau dalam berjuang menafkahi keluarganya, sungguh-sungguh bekerja keras dan doa. Nah, kata Bang Haji Roma Iramanya, berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus dengan disertai doa. Nah, itu Bang Haji Roma Irama mengajarkan kita dengan nada-nada yang indah, lantunan-lantunan yang enak didengar, bahwasanya kita berjuang boleh, tapi jangan lupakan doa. Kita berdoa boleh, tapi jangan lupakan berjuang. Hadirin jamaah medsos rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Bahkan hatta badalu mahjahum fi i'la'i kalimatillahi ta'ala. Orang-orang syuhada ini, orang yang berjuang di jalan Allah, mereka mengorbankan nyawanya untuk menegakkan kalimat Allah. La ilaha illallah, jeng 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 dung jeng. Lah, ya Allah. Zaman dulu para ulama soleh, salafus soleh mempertahankan agama sampai mengorbankan nyawanya. Tapi ya, esnya udah berangkat, Dek. Orangnya nggak ada, udah berangkat. Enggak ada kayaknya. Malam juga nggak ada, biasanya udah jualan di sana. Di pasar? Iya, di pasaran. Iya, sini lagi tapi malam. Itu juga ada atau enggak nanti? Iya, malam paling. Tapi nggak tahu ada enggaknya. Iya, ini di rumahnya teman. Jadi
Teman saya jualan es, alhamdulillah barokah gitu. Jadi numpang. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Kita udah niatkan saja hati kita ngaji, fokus agar dalam hati kita hadir akan Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah mengorbankan jiwa fi i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, niscaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka dalam sebuah bait syair yang indah itu, wa bi annamar ji'a muslimin li jinanihi wa bi annamar ji'a kafiril li jahannamu. Golongan orang-orang kafir mereka dikembalikan oleh Allah ke neraka jahanam, dan orang-orang yang muslim, orang muslim yang beragama Islam, dia akan dikumpulkan di surganya Gusti Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam dan sehatnya. Makanya ketika kita pembukaan muqaddimah, ketika ada suatu mauidhah hasanah, ada pengajian, ada acara-acara tertentu, kita sering sekali mengucapkan alhamdulillah, di mana Allah telah memberikan nikmat Islam. Betul-betul kita syukur kepada Allah dengan nikmat Islam, iman itu. Karena kebahagiaan di dunia ini tidak akan terasa bahagia bila kita tidak disentuh hatinya oleh iman. Kenapa? Karena istidraj nanti. Kebahagiaan yang Anda miliki, kemewahan yang Anda miliki hanya istidraj. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, tsummas shalihuna alladzina sarafu a'marahum fi ta'atihi wa amwalahum fi mardotihi. Nah, ini yang keempat, golongan orang-orang yang soleh. Siapa sih? Jadi Gusti kan kang aran soleh, bagus atine, karana mapan syari'il muni, laku torekot lan ma'rifate, ugu hakikat manjing rasane. Sedangkan di sini menurut dalam kitab Durratun Nasihin, tsummas sholihuna, golongan orang-orang yang soleh itu mereka yang rela mengeluarkan, membelanjakan atau mengorbankan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidupnya ia infakkan nyawanya untuk ibadah taat kepada Allah. Bahkan tidak hanya itu, wa amwalahum fi mardotihi, dan hartanya juga dibelanjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala, jadi nyanyiane, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah semua. Maka niscaya fi mardotihi, keridhaan Allah akan bersemayam pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wa hasuna ulaika rafiqa fi makna ta'ajjub. Nah, mereka lah keempat tersebut, para nabi, para siddiqun, orang-orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Mereka lah sebaik-baik teman yang kita kumpuli, yang kita harus temani, yang kita harus sahabati. Keempat orang tersebut, bagaimana caranya untuk menggapai berkumpul dengan orang-orang yang mulia tersebut, dengan makhluk yang mulia tersebut? Ya, tidak lain dan tidak hanya wa may yuti'illah war rasula, kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Bila ada kesalahan, ayo beneri kesalahan saya. Silahkan lewat media sosial atau apa dengan cara yang baik, mauidhah hasanah ya, dengan tutur kata yang baik, jangan sampai saling menghujat. Karena saya ingin mengingatkan diri saya sendiri agar jangan sampai hati iman yang ada pada hati saya itu layu tanpa ada siraman pengajian, ceramah-ceramah. Nah, salah satunya ini kita ngalap barokah pada pengarang kita Durratun Nasihin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.